Rachel Den Hollander, 15 tahun, mendatangi praktek Dr. Lawrence Nasar, dokter yang dipercayainya dan akrab dipanggilnya Larry. Larry berbagi permen dan kue dan menyemangatinya selama pelatihan dan kompetisi senam. Nama Larry dikenal luas oleh atlet, pelatih, profesor, dan orang-orang yang bekerja berkaitan dengan olahraga senam. Larry bergabung dengan tim senam nasional AS sejak tahun 86 dan 10 tahun kemudian ia ditunjuk sebagai koordinator nasional medis untuk olahraga senam AS. Setahun kemudian, ia bekerja sebagai dokter dan asisten profesor di Michigan State University atau MSU. Hari itu, Den Hollander datang bersama ibunya untuk mencari pengobatan soal rasa sakit punggung yang tak tertahankan yang menghambat performa Den Hollander sebagai pesenam. I had a lot of pain in my wrists and in my back. I have a couple vertebrae that don't bend, and so that put a lot of extra pressure on my wrists and on my back just because of that dynamic. And it got to a point where it was just very chronically painful, very difficult to do anything, difficult to sleep, very difficult, of course, to practice, to lift anything. But as he was doing that, he also began to massage internally as well. My mom was actually in the room at the time, and he would just position me and position himself so that she couldn't see what he was doing. And I didn't realize that she couldn't see, and so that was also part of the dynamic that kept me quiet. I thought if there was something wrong, surely my mom would speak up, but mom couldn't see what he was doing. And as I continued to see him, he would continue to progress in what he touched and where he touched and how he touched, and nothing was off limits for him. He never wore gloves. Yang tidak diketahui ibunya dan Den Hollander bila prosedur pemeriksaannya sebenarnya adalah serangan seksual. Namanya penetrasi digital, memasukkan jari ke vagina dan atau anus seseorang. Larry Nassar melakukan pelecehan seksual selama 16 tahun perawatan Den Hollander. Ia berhenti setelah Den Hollander melaporkan kasusnya ke polisi tahun 2016. Serangan seksual yang dilakukan oleh Larry Nassar ternyata sudah dilaporkan sebelumnya, tepatnya 3 tahun sebelum serangan seksual yang dialami oleh Den Hollander. Kathy Klages, kepala pelatih senam MSU, merobek laporan serangan seksual Larissa Boyce di depannya. Meskipun pada waktu yang berbeda, 2 orang pesenam lainnya sudah melaporkan hal yang sama. Lebih jauh lagi, Klages mengancam Boyce untuk tidak meneruskan laporannya. 2 tahun sebelum kejadian Den Hollander, Tiffany Thomas Lopez, Jennifer Bedford, Christy Eichenbach melaporkan penetrasi digital dan serangan seksual pada pelatih atletik mereka, Destiny Tichenor-Howe, dan pelatih lainnya serta 2 orang supervisor. Kasus lainnya, orang tua Kyle Steven yang mendengar laporan serangan seksual Nassar dari putrinya bahkan melapor pada psikiater MSU. Bukannya membuat laporan tertulis serangan seksual yang seharusnya dilakukan, sang psikiater malah membawa pelaku menemui orang tua korban untuk bernegosiasi. Over a 6-year period, he progressed from exposure to masturbating in front of me while playing hide and go seek, rubbing his bare penis on my bare feet. My father and I did our best to patch up our tattered relationship before he committed suicide in 2016. My father was experiencing debilitating health issues. But had he not had to bear the shame and self-loathing that stemmed from his defense of Larry Nassar? Bagaimana MSU, Michigan State University menangani pelaporan serangan seksual? Mereka menguburnya walau berkali-kali korban melapor. Bahkan MSU membersihkan nama Larry Nassar hanya 3 bulan setelah seorang pesenam MSU melaporkan serangan seksual yang terjadi padanya. Hanya setelah Den Hollander melaporkan ke polisi, MSU menonaktifkan Nassar dari tugasnya. Setelah kantor berita Indianapolis Star menerbitkan laporan serangan seksual Nassar dan bagaimana organisasi senam AS menangani laporan serangan seksual Nassar, MSU memecatnya. Korban bukan saja pesenam MSU tetapi juga pemegang medali emas Olimpiade senam Amerika seperti Ellie Reisman, Simone Biles, McKay Maroney, dan Gabby Douglas. Jaksa Agung Michigan Bill Schwed bergerak setelah ada permintaan dari kepolisian MSU di Oktober 2016, 2 bulan setelah laporan polisi Den Hollander. FBI pun kemudian ikut menginvestigasi Larry Nassar dan menemukan 37.000 foto dan video pornografi anak di rumahnya. Januari 2017, 18 korban menuntut Nassar, MSU, organisasi pesenam AS, klub senam Twistar John Goddard,
untuk serangan seksual, pelecehan, dan serangan yang menyebabkan luka fisik yang terjadi antara tahun 96 sampai 2016. Masih ingat Kathy Klages, pelatih yang mengancam dan mengubur laporan serangan seksual Nassar? Di Februari 2017, ia dinonaktifkan oleh kampus MSU akibat tindakannya dan sehari setelahnya ia mengumumkan pensiun. Pada Desember 2017, Larry Nassar dihukum penjara 60 tahun untuk kepemilikan pornografi anak, dan pada Januari 2018 ia dihukum 40 sampai 175 tahun penjara untuk serangan seksual dengan korban berjumlah 156 orang. John Gator, pemilik klub senam Twistar dan mantan pelatih atlet senam Olimpiade AS, dinonaktifkan dari organisasi senam AS dan mengumumkan pensiun sehari sebelum pembacaan hukuman Nassar. Presiden MSU, Louanna Simmons, mengundurkan diri setelah vonis Nassar dibacakan. MSU kemudian menyetujui kompensasi 500 juta US dollar kepada 332 korban serangan seksual Nassar. Fakta lain yang juga muncul selama kasus Nassar adalah Presiden dan CEO organisasi senam AS, Stephen Penny, melaporkan dugaan serangan seksual Maggie Nichols ke kantor FBI Indianapolis tahun 2015. Kantor FBI Indianapolis kemudian menugaskan agennya dan memberikan 3 nama korban untuk diwawancarai. Sayangnya, agen FBI yang ditugaskan hanya mewawancarai seorang saksi mata dan tidak menuliskan temuan mereka dalam laporan. The first thing Larry Nassar ever said to me was to change into shorts with no underwear because that would make it easier for him to work on me. And within minutes, he had his fingers in my vagina. The FBI then immediately asked, "Did he insert his fingers into your rectum?" I said, "No, he never did." They asked if he used gloves. I said, "No, he never did." They asked if this treatment ever helped me. I said, "No, it never did." This treatment was 100% abuse and never gave me any relief. I began crying at the memory over the phone, and there was just dead silence. I was so shocked at the agent's silence and disregard for my trauma. After that minute of silence, he asked, "Is that all?" Those words in itself was one of the worst moments of this entire process for me. To have my abuse be minimized and disregarded by the people who were supposed to protect me, just to feel like my abuse was not enough. Senat AS pada tahun 2021 sedang menginvestigasi bagaimana bisa penanganan yang tidak layak dilakukan oleh FBI terhadap laporan serangan seksual Nassar. Menutup skandal bombastis di MSU dan organisasi senam AS, kata-kata Ibu Ellie Reisman yang mengatakan bila anak-anak harusnya diberitahu sejak dini tentang apa itu serangan seksual menjadi sangat penting di era ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.